Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diani Fitri dari Prodi S1 Kebinaan semester 3. Di sini saya akan menjelaskan fungsi dari gunting tali pusat dan fungsi dari gunting benang atau gunting operasi. Yang pertama di sini ada gunting tali pusat. Gunting ini adalah salah satu instrumen dalam bidang obgyn atau kebidanan yang digunakan untuk memotong tali pusat bayi baru lahir. Gunting ini berbentuk gunting yang melengkung yang memudahkan para dokter atau bidan untuk memotong tali pusat bayi baru lahir. Nama gunting ini yaitu gunting tali pusat atau disebut umbilical. Bahannya stainless, mereknya Rens, dibuat dari Jerman. Fungsi dari gunting ini digunakan untuk IUD atau operasi medis. Panjangnya yaitu 14 cm. Dan yang kedua di sini ada gunting benang pada alat kesehatan. Gunting ini berbentuk lurus dan berujung tajam, gunakan hanya untuk menggunting benang, tidak untuk jaringan. Gunting ini juga digunakan saat mengangkat benang pada luka yang sudah kering, dengan teknik selipan dan sebaiknya pemotongan benang menggunakan bagian ujung gunting. Hati-hati dalam pemotongan jahitan, jika ujung gunting menonjol keluar jahitan terhadap risiko memotong struktur lainnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Gunting episiotomi adalah instrumen yang digunakan untuk menggunting bagian perineum, terutama jika perineum ibu yang melahirkan kaku. Kateter karet adalah kateter yang berfungsi untuk mengeluarkan urin dari kantung kemih. Kateter logam digunakan untuk pemakaian sementara, biasanya pada pengosongan kandung kemih pada ibu yang melahirkan. Bak instrumen dengan tutup adalah alat kesehatan yang berupa bak atau berbentuk seperti balok dengan ukuran bermacam-macam. Memiliki fungsi sebagai tempat untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan agar tetap dalam kondisi steril, seperti gunting, anatomis, pinset, jam suntik, dan lain-lain. Spatel lidah, alat yang digunakan dalam pemeriksaan lidah yang digunakan dengan cara menekan lidah pada pasien, serta dapat melihat tenggorokan dengan jelas. Fungsi dari spatel itu sendiri adalah menekan permukaan lidah pada pasien guna melihat tenggorokan dengan jelas, dan apabila ada kelainan pada tenggorokan dapat terlihat, dan alat ini juga memudahkan dalam diagnosa pasien. Berdasarkan kegunaannya, lampu periksa LED atau lampu sorot adalah merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan kepada pasien. Lampu sorot ini lebih terang dengan cahaya yang dihasilkan lebih fokus. Lampu LED memiliki roda yang mudah untuk didorong dan dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Selain itu, lampu ini dilengkapi dengan tiang penyangga dan memiliki beberapa kelebihan seperti tidak menimbulkan panas dan memiliki jangka waktu yang lebih lama. Menghitung nadi jam dengan jarum detik. Denyut nadi menggambarkan detak jantung Anda. Berapa kali jantung berdetak per menitnya? Denyut nadi juga dapat menunjukkan irama jantung dan kekuatan detak jantung Anda. Memantau jumlah denyut nadi Anda saat istirahat, saat berolahraga, atau segera setelah berolahraga dapat menunjukkan tingkat kebugaran Anda. Handscoon atau sarung tangan merupakan pelindung tangan yang digunakan untuk menghindarkan infeksi silang atau transmisi mikroorganisme, penyakit, atau patogen melalui darah. Handscoon memiliki dua jenis, yaitu handscoon steril dan handscoon tidak steril. Handscoon steril digunakan sebagai pelindung dokter atau perawat untuk mencegah infeksi bakterial dari pasien. Sedangkan handscoon tidak steril biasanya digunakan untuk memegang instrumen atau alat, atau juga untuk membersihkan instrumen atau alat yang telah digunakan. Benang sutra atau silk. Benang operasi ini tidak dapat diserap yang terbuat dari bahan alami, yaitu silk atau sutra yang terbuat dari fibroin yang termasuk ke dalam jenis protein organik. Jenis benang ini mengandung serabut sutra yang merupakan hasil produksi dari ulat sutra, sehingga akan tetap berada di dalam tubuh atau jaringan selama bertahun-tahun.
dan jika ingin dihilangkan harus secara manual dan tidak dapat hilang secara alami seperti benang yang dapat diserap. Fungsinya adalah untuk jahitan bagian luar tubuh. Selanjutnya adalah catgut. Catgut adalah benang jahit yang dapat diserap oleh tubuh dan alami, yang terbuat dari usus sapi dan domba. Pada umumnya terdapat dua macam catgut. Yang pertama adalah plain catgut dan chromic catgut. Plain catgut adalah catgut yang memiliki kekuatan selama 7-10 hari, sedangkan chromic catgut yaitu catgut yang memiliki kekuatan selama 28 hari. Nah, kedua benang ini dapat menghasilkan reaksi jaringan yang berfungsi untuk jahitan bagian dalam tubuh. Pinset. Pengertian pinset. Pinset adalah alat medis yang terbuat dari besi, anti karat, atau plastik sekali pakai. Fungsi pinset, secara umum, fungsi pinset digunakan untuk menjepit benda-benda berukuran kecil atau jaringan. Dari wujudnya saja Anda bisa mengenali pinset dengan mudah. Terdapat dua bilah dengan salah satu ujung saling terhubung, sementara ujung lainnya terpisah, sehingga dapat bergerak bebas. Tenakulum atau kucil tank. Pengertian tenakulum. Tenakulum adalah alat bedah, biasanya diklasifikasikan sebagai jenis porset. Ini terdiri dari kait ramping berujung tajam yang melekat pada pegangan dan digunakan terutama dalam operasi untuk merebut dan memegang bagian-bagian seperti pembuluh darah. Fungsi tenakulum, salah satu alat operasi kebidanan atau kandungan yang digunakan untuk menjepit serviks atau leher rahim sesuai dengan posisi yang diinginkan. Alat ini biasanya digunakan untuk meluruskan bagian dari serviks atau leher rahim. Korentang adalah salah satu alat atau instrumen untuk keperluan medis yang biasa digunakan oleh dokter ataupun para medis lainnya untuk mensterilkan benda yang akan digunakan. Setengah koher merupakan salah satu alat instrumen medis yang dipergunakan untuk memecahkan ketuban atau melubangi selaput ketuban apabila belum pecah. Pengertian tes urin atau urinalisis adalah pemeriksaan untuk menganalisis kondisi fisik, kimiawi, dan mikroskopik urin. Fungsi metode pemeriksaan yang menggunakan urin sebagai pendeteksi adanya gangguan dalam tubuh. Uji sampel urin biasanya dilakukan untuk mendiagnosis penyakit yang berkaitan dengan saluran kemih. Pengertian pita lila terdiri dari dua sisi, yaitu digunakan untuk mengukur lingkar lengan bayi dan sisi baliknya digunakan untuk mengukur lengan atas ibu hamil pada usia subur 15-45 tahun. Warna merah berarti berat badan kurang dan warna putih berarti berat badan cukup. Panjang maksimal 33 cm. Fungsi pita yang digunakan untuk mengukur lingkar lengan atas atau disebut dengan lila pada ibu hamil dan dapat pula digunakan untuk mengukur diameter kepala bayi baru lahir. Pengertian: kertas lakmus adalah suatu kertas dari bahan kimia yang akan berubah warna jika dicelupkan ke dalam larutan asam atau basa. Warna yang dihasilkan sangat dipengaruhi oleh kadar pH dalam larutan yang ada. Fungsi kertas lakmus berfungsi sebagai indikator untuk mengetahui bahan yang diuji memiliki sifat asam atau basa. Pengertian: vakum ekstraktor adalah instrumen medis yang digunakan sebagai alat bantu untuk menarik bayi keluar dari vagina dalam proses persalinan. Fungsinya yaitu untuk mempercepat kala pengeluaran dengan sinergi tenaga pengedan ibu dan ekstraksi pada bayi. Fungsi timbangan bayi adalah alat yang dipergunakan untuk mengetahui berat bayi yang baru lahir. Timbangan sangat diperlukan untuk mengetahui data berat badan dari seorang bayi atau balita untuk memudahkan dalam pemantauan kesehatan pada tubuh anak tersebut. Pengertian timbangan digital merupakan timbangan bayi yang mempunyai akurasi yang tinggi dengan indikator skala pembacaan berupa angka digital. Timbangan bayi jenis ini mempunyai kapasitas maksimum 20 kg disertai akurasi hingga
0,0 kg dan dapat menimbang berat terkecil yaitu 20 gram. Fungsi lampu periksa LED, dari namanya saja kita sudah mengetahui bahwa alat ini digunakan untuk memeriksa pasien dan biasanya digunakan di rumah sakit. Berikut adalah penjelasan mengenai apa itu lampu periksa LED dan fungsinya. Timbangan bayi adalah alat yang dipergunakan untuk mengetahui berat badan bayi yang baru lahir. Awal mula timbangan menggunakan timbangan dacin atau timbangan gantung manual, yaitu cara pemakaiannya dengan mengaitkan kain berupa ayunan, kemudian bayi atau balita diletakkan pada kain tersebut. Fungsi timbangan bayi yaitu untuk mengetahui berat badan bayi. Pengertian alat ukur panjang bayi yaitu merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengukur panjang badan anak dari 0 sampai 2 tahun. Fungsi alat ukur bayi yaitu untuk mengukur panjang bayi. Termometer merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengukur suhu atau alat yang digunakan untuk menyatakan derajat panas atau dingin suatu benda. Fungsinya yaitu satu, untuk mengukur suhu tubuh manusia, yang kedua untuk mengetahui suhu kamar, yang ketiga untuk mengetahui suhu opan, yang keempat untuk memasak dan sebagainya. Macam-macam termometer: 1 termometer air raksa, 2 alkohol, 3 digital, 4 inframerah, 5 bimetal mekanik. 1. Termometer air raksa ialah sebuah termometer cairan yang menggunakan air raksa sebagai pengisinya. Yang kedua yaitu termometer alkohol. Termometer alkohol ialah sebuah termometer cairan yang menggunakan alkohol sebagai pengisinya. Yang ketiga yaitu termometer klinis, yaitu jenis termometer yang digunakan untuk mengukur suhu badan yang banyak dimanfaatkan dalam bidang kedokteran. Yang keempat, termometer inframerah ini digunakan untuk mengukur suhu benda yang sangat panas. Yang kelima, termometer bimetal, jenis termometer yang terbuat dari 2 buah kepingan logam mempunyai koefisien muai yang berbeda. Pertama, tensimeter aneroid. Tensimeter ini terdiri dari manset, balon pompa, meteran, dan penunjuk jarum. Fungsi tensimeter ini untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada manset. Tensi darah normal dewasa 100-130 mmHg untuk tekanan sistolik dan 60-90 mmHg untuk tekanan diastolik. Kedua, tensimeter air raksa. Tensimeter jenis ini merupakan tensimeter konvensional. Sistem kerjanya memakai 2 alat, yaitu tensimeter dan stetoskop. Kedua alat tersebut dikombinasikan sehingga dapat menyimpulkan secara akurat normal atau tidaknya darah kita. Alat tensi jenis ini sudah jarang digunakan karena alasan keamanan. Yang ketiga, tensimeter digital. Tensimeter digital adalah alat ukur digital secara otomatis. Tensimeter ini akan menampilkan hasil ukur digital secara otomatis. Pengoperasiannya hanya menekan tombol start dan stop. Alat ini cocok untuk mengontrol tekanan darah di rumah. Lalu ada spatel lidah. Fungsi dari spatel itu sendiri adalah menekan permukaan lidah pada pasien guna melihat tenggorokan dengan jelas, dan apabila ada kelainan pada tenggorokan dapat terlihat, dan alat ini juga memudahkan dalam diagnosa pasien. Fungsi dari lubang spatel sebagai penanganan anti-slip apabila sedang memeriksa lidah pasien agar tidak tertelan, serta dapat melihat objek yang sedang diperiksa. Spatel polos berfungsi untuk pemeriksaan pada rongga mulut serta penekanan pada lidah atas ke bawah. Standar infus atau tiang infus adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menempatkan cairan infus yang terhubung dengan pasien. Alat ini terdapat roda penyangga sebagai tempat tumpuan untuk memudahkan pemindahan tiang infus. Semprit disposable sama saja dengan sweet disposable.
adalah pompa piston sederhana untuk menyuntikkan atau menghisap cairan atau gas. Fungsi squeeze disposable adalah untuk memasukkan cairan obat pada pasien. Stetoskop monoaural ini fungsinya untuk mendengarkan bunyi detak jantung janin dalam ibu hamil. Timbangan dewasa ini fungsinya untuk mengetahui berat badan seseorang. Sikat adalah alat untuk membersihkan. Membantu membersihkan tangan sewaktu mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan tindakan medis. Tempat cuci tangan adalah alat untuk wadah sabun cair, agar tidak mudah tumpah dan lebih mudah dipergunakan pada saat mencuci tangan. Di sini ada pinset chirurgis. Pinset chirurgis merupakan instrumen medis. Fungsinya untuk membersihkan sisa-sisa luka jahitan, menjepit kasa saat menekan luka hingga membentuk pola jahitan untuk menjepit jaringan tipis. Di sini ada spekulum cocor bebek. Spekulum cocor bebek ini ada 3 rupa, yaitu berbentuk sedang, besar, dan kecil. Spekulum cocor bebek yaitu alat kesehatan yang digunakan oleh kebidanan untuk membuka vagina. Fungsinya itu untuk membuka vagina atau serviks sebagai alat bantu untuk mengetahui perobekan pada serviks uteri, untuk memudahkan pengambilan lendir pada pemeriksaan kanker serviks. Kemudian di sini ada spekulum vagina atau SIM. Spekulum SIM adalah spekulum yang digunakan dalam bidang kebidanan dan kandungan untuk membuka lubang vagina depan, guna memungkinkan pemeriksa untuk melihat vagina bagian belakang dan mulut rahim. Pengertian refleks hammer adalah alat untuk menentukan kemampuan refleksi dari tubuh terutama pada bagian lutut. Fungsi dari refleks hammer yaitu untuk mengetahui refleks pada sistem saraf dan mengetahui adanya kerusakan sistem saraf pada tubuh. Pengertian tensimeter adalah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Dengan mengetahui berapa tekanan darah kita dapat menilai apakah tekanan darah atau tensi darah kita normal atau tidak. Fungsi tensimeter yaitu bisa digunakan untuk mengukur tekanan darah yang bekerja secara manual saat memompa maupun mengurangi tekanan pada manset dengan sistem non-invasif. Alat kesehatan selanjutnya adalah pot. Pot di sini berfungsi sebagai tempat menaruh sampel urin atau sampel dahak yang akan dilakukan pemeriksaan di laboratorium. Alat kesehatan selanjutnya adalah IUD kit. Di dalam IUD kit sendiri terdiri dari bak instrumen. Bak instrumen berfungsi untuk meletakkan alat-alat kesehatan seperti gunting anatomis, pinset, klem arteri, forceps, tenakulum, spekulum, dan lain-lain sebagainya. Kedua, ada spekulum. Spekulum berfungsi untuk membuka vagina sehingga petugas medis bisa melihat bagian dalam dari vagina. Ketiga, ada tenakulum. Tenakulum berfungsi untuk menjepit serviks atau leher rahim sesuai dengan posisi yang diinginkan, yang digunakan untuk meluruskan bagian dari leher rahim pada tindakan pemasangan KB IUD. Yang keempat, ada forceps. Forceps untuk membantu mengeluarkan alat IUD. Selanjutnya ada sonde uterus. Sonde uterus berfungsi untuk mengukur panjang rahim dalam tindakan pemasangan KB IUD. Selanjutnya ada kom kecil untuk menaruh betadin. Selanjutnya ada klem aligator. Fungsinya untuk mencabut alat kontrasepsi ketika alat kontrasepsi sulit untuk dicabut dan benang tidak terlihat. Selanjutnya ada klem arteri. Klem arteri berfungsi untuk menghentikan pendarahan atau menjepit bagian yang kecil. Ada gunting untuk memotong jaringan atau benang IUD. Yang terakhir ada handscoon steril. Fungsinya untuk mencegah penularan penyakit, mencegah terjadinya infeksi silang, serta mencegah terjadinya penularan kuman. Yang pertama yaitu tensimeter. Pengertian tensimeter merupakan sebuah alat medis yang digunakan untuk mengukur tekanan darah. Fungsi tensimeter yaitu untuk mengetahui berapa tekanan darah kita, agar kita dapat menilai apakah tekanan darah atau tensi darah kita normal atau tidak. Yang kedua, stetoskop biokuler. Pengertian stetoskop adalah alat medis yang memiliki fungsi tidak hanya untuk mendengar suara detak jantung saja,
tetapi juga untuk mendengarkan suara organ lain yang berada di dalam tubuh. Fungsi stetoskop ini untuk mendengarkan suara dengan frekuensi tinggi seperti detak jantung. Tampon tang, pengertian tampon tang dan fungsi. Untuk membantu memasukkan tampon ke dalam vagina maupun mengeluarkan lagi dengan maksud untuk menghambat pendarahan. Tempat sampah, fungsinya adalah tempat untuk menampung sampah secara sementara, yang biasanya terbuat dari logam atau plastik. Di dalam ruangan, tempat sampah umumnya disimpan di dapur untuk membuang sisa keperluan dapur seperti kulit buah ataupun botol. Tempat kain kotor, fungsinya adalah untuk menaruh baju kotor agar ruangan tetap terlihat rapi. Keranjang ini bersifat multifungsi karena dapat digunakan untuk menaruh barang lainnya seperti pakaian bersih, handuk, atau mainan anak. Handuk bayi juga tidak boleh ketinggalan. Pastikan memilih handuk yang menyerap air dengan baik, bahan lembut. Penggunaan handuk bayi tidak hanya untuk mandi, tapi Anda pun bisa menggunakannya saat si kecil tidur. Selain itu, topi bayi pun punya manfaat tersendiri, yaitu untuk menjaga suhu tubuhnya tetap stabil. Hal ini karena bayi baru lahir belum bisa menjaga suhu tubuhnya dengan baik seperti orang dewasa. Karenanya, bayi rentan mengalami hipotermia. Pengertian selimut bayi adalah bagian dari peralatan tidur untuk memberikan rasa hangat terutama ketika sedang tidur. Fungsinya adalah mampu menghangatkan bayi sehingga bisa tidur dengan nyenyak. Klem arteri pean ada dua jenis, yaitu lurus dan bengkok. Kegunaannya untuk menjepit suatu benda. Klem arteri fungsinya untuk menghentikan pendarahan pembuluh darah kecil dan menggenggam jaringan lainnya dengan tepat tanpa menimbulkan kerusakan yang tidak dibutuhkan. Reflex hammer. Reflex hammer merupakan alat untuk menentukan kemampuan refleksi dari tubuh terutama pada bagian lutut. Fungsi dari reflex hammer untuk mendeteksi kelainan dalam sistem saraf pusat. Alat periksa HB. Pengertian alat periksa HB, alat untuk mengukur kadar hemoglobin. Fungsi dari alat pengukur hemoglobin untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah berdasarkan satuan warna. Yang pertama, oksigen dengan regulator. Regulator oksigen berfungsi untuk mengatur banyaknya oksigen yang keluar dari tangki penyimpanan oksigen yang padat sehingga aman dihirup oleh manusia. Yang kedua ada ambubeg dengan masker resusitasi ibu dan bayi. Ambubeg merupakan suatu alat kesehatan yang memiliki fungsi untuk membantu memperlancar pernapasan. Alat ini berfungsi untuk memompa oksigen, serta ada valve dan masker untuk menutup mulut dan hidung. Yang ketiga ada penghisap lendir yang digunakan untuk menghisap sekresi dari orofaring pada bayi baru lahir untuk menjamin bebasnya pernapasan. Fungsi semprit gliserin untuk menyemprotkan leveman atau klisma melalui anus cairan yang sering digunakan adalah gliserin atau larutan sabun. Fungsi gunting perban bermanfaat untuk memudahkan dalam memotong perban. Jenis gunting ini terdiri dari atas, knowles, dan lister. Bagian dasar gunting ini lebih panjang dan digunakan ujung tumpulnya didesain untuk mencegah kecelakaan saat remove perban dilakukan. Selain untuk membentuk dan memotong perban, sesaat sebelum menutup luka, gunting ini juga aman digunakan untuk memotong perban saat perban telah ditempatkan di atas luka. Sarung tangan steril. Sarung tangan merupakan salah satu APD alat pelindung diri yang berguna untuk melindungi tangan dari potensi bahaya pada saat melakukan kegiatan tertentu. Potensi bahaya ini dapat berupa panas, bahan kimia, goresan benda tajam, infeksi kuman, arus listrik, atau juga getaran mesin. Fungsi sarung tangan yang bermacam tersebut disesuaikan dengan jenis sarung tangan yang digunakan, karena tidak mungkin satu sarung tangan dapat digunakan untuk berbagai keperluan atau kegiatan yang dilakukan.
Apron atau celemek, apron bisa menjadi alat yang sangat berguna untuk melindungi pakaian dan tubuh Anda dari segala macam noda atau percikan kotoran. Itulah mengapa banyak orang lebih suka menggunakan apron untuk digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Tidak hanya untuk memasak saja, apron juga bisa digunakan saat Anda sedang bersih-bersih rumah, melukis, atau berkebun. Selain itu, apron juga merupakan alat yang dibutuhkan oleh banyak jenis profesional komunikasi baris. Box instrumen merupakan alat kesehatan yang berupa bak atau berbentuk seperti balok dengan ukuran yang bermacam-macam. Fungsi sebagai tempat untuk menaruh instrumen-instrumen atau alat-alat kesehatan seperti gunting anatomis, pinset, jarum suntik, dan lain-lain agar alat-alat kesehatan tersebut tetap dalam kondisi steril. Nah, selanjutnya ada alat-alat infus. Yang pertama itu ada selang infus. Selang infus merupakan alat kesehatan dalam dunia medis digunakan untuk memasukkan cairan infus atau obat ke tubuh pasien. Terus yang kedua ada tiang infus. Tiang infus adalah sebuah alat yang berfungsi untuk menempatkan cairan infus yang berhubung dengan pasien. Terus yang ketiga ada aboket. Aboket merupakan jarum yang digunakan untuk pemasangan infus dan mengambil cairan edema. Nah, selanjutnya yang keempat ada tourniquet, yaitu untuk fungsinya itu untuk menghentikan perdarahan pada luka terbuka di lengan atau di tungkai. Bila dikhawatirkan akan membuat penderita atau korban dapat kehabisan darah. Yang kelima, cairan infus. Fungsinya itu untuk menggantikan cairan tubuh yang hilang, mengoreksi ketidakseimbangan cairan elektrolit dan menjaga tubuh agar tetap terhidrasi dengan baik. Masker merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk menutup area mulut dan hidung. Fungsi masker secara keseluruhan adalah meminimalkan interaksi antara dunia luar dengan dunia dalam, terutama pada hidung dan mulut serta menghindari penyebaran virus. Kacamata safety adalah kacamata equipment yang khusus didesain bagi para pekerja di area yang memiliki resiko tinggi dan juga salah satu standar kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Kacamata ini melindungi mata dari bahan cairan berbahaya, partikel mikro, dan benda-benda lain yang dapat membahayakan mata. Sterilisator merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mensterilkan bakteri, kuman, atau mikroba, mensterilkan instrumen, alat-alat kesehatan dari kuman ataupun bakteri dengan cara memberikan udara, uap panas, dan dengan tekanan tertentu. Fungsinya untuk mensterilkan peralatan, instrumen, bedah, kapas, dapat membunuh kuman, bakteri, virus hepatitis B dan spora dengan teknologi temperatur tinggi tanpa menggunakan media air seperti oven. Pinset chirurgis atau biasa disebut juga pinset jaringan tisu forceps atau pinset operasi, yang biasanya memiliki susunan gigi 1x2, 2x3, dan 3x4. Pinset bergigi ini digunakan pada jaringan. Fungsi pinset chirurgis ini yang pertama, membentuk pola jahitan dan remove jahitan. Yang kedua, menjahit dan menahan secara lebih kuat pada waktu diseksi dan penjahitan luka dan memberi tanda pada kulit sebelum mulai isinsi. Yang ketiga, menjepit luka. Yang keempat, menjepit otot. Yang kelima, membersihkan atau mengambil sisa-sisa luka dari jahitan. Yang keenam, menjahit kasa sewaktu menekan luka, menjepit jaringan yang tipis dan lunak. Pengertian duk. Duk adalah alas yang terbuat dari beberapa helai kain yang berlubang di tengahnya. Fungsi duk steril. Duk steril digunakan pada operasi atau hitan agar darah tidak mengotori tempat lain yang tidak dibedah. Pengertian infuset. Infuset merupakan alat yang digunakan dalam proses pemasangan infus. Fungsi infuset. Infuset berfungsi sebagai jalan masuknya cairan infus ke dalam tubuh pasien. Yang ke-A, piala ginjal. Pengertiannya wadah instrumen yang digunakan oleh tenaga kesehatan saat melakukan tindakan. Fungsinya sebagai tempat alat membuang kotoran sisa kapas bekas pakai, muntah, nanah, dan sebagai wadah obat-obatan seperti kapas alkohol, perban, jarum saat melakukan tindakan.
Yang B. Sikat atau sabun. Fungsinya sebagai tempat atau alat yang digunakan untuk membersihkan tempat dan peralatan bayi ataupun ibu. Mangkuk metal kecil berfungsi untuk meletakkan peralatan kesehatan, seperti menaruh kasa, betadin, sputum atau dahak kasa yang steril tergantung dari jenisnya. Pengikat tali pusat adalah jaringan pengikat yang menghubungkan plasenta dan fetus atau janin. Berfungsi untuk menjaga viabilitas atau kelangsungan hidup dan memfasilitasi pertumbuhan embrio dan janin. Pengertian wadah atau pot sampel, tempat menampung sampel yang akan diperiksa. Sampel selanjutnya akan dibawa ke laboratorium untuk diperiksa. Ciri-cirinya yaitu pot plastik, bermulut besar, bertutup rapat, bersih, terbuat dari bahan gelas atau plastik. Fungsi kendi tanah atau tempat ari-ari. Biasanya beberapa orang sebelum ari-ari dikubur itu dipakai kendi ini.